sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa Udah Pak, udah itu ejimnya. memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom. Saya baru mendengar 100 orang. Shalom. 1000 orang kekasih-kasih Tuhan ada di tempat ini. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang berbeda. Penyembahan kita akan berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Bahkan pengalaman kita dengan Tuhan akan mengalami pengalaman yang baru. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang
semua yang terjadi dalam hidup kami itu baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menghampiri-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Nyatakanlah kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi di seperti surga. Dan kami siap untuk memuliakan Engkau. Mari setiap gereja Tuhan yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Kita mau datang dan hampiri Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Yes Lord. Biarlah umat-Mu menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah umat-Mu meninggikan nama-Mu Tuhan. Hati kami tertuju padamu Yesus. Terima kasih Bapa. We worship you alone. Oh God, I worship you. Oh, worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Dengan sungguh katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
menguasai semua Tuhan. Oh yes Lord Jesus. Oh yes Lord Jesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, terus Kau curahkan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan mengalami Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus. Mari saudara, yang siap bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan, angkat tanganmu. Semua tangan terangkat. Setiap pujian kita saudara. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita berkata Dia berkata ke saudara dan saya. atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian Bila Allah hadir di
hidup saudara dan saya. Mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Oh haleluya. Ayo saudara katakan. Pujilah namamu Tuhan, Dia kuat dan mulia. kuat dan penuh kemuliaan. GBTCC satu suara. Satu suara kami nyatakan, Amin. kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kami bersatu hati Tuhan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu. kerajaanmu kekal selamanya. Ayo bilang oh sama-sama. Sekali lagi. Menghancurkan musuh. Semua tangan di atas. Katakan. Terpujilah namamu Tuhan, Oh haleluya. kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Come on. Sing low. Come on. Are you ready? Come on. Sekali lagi berikan sorak yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, sukacita Tuhan luar biasa di tempat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan duduk. Yes Lord. Kami gak pernah jumpai kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Yang sudah membela hidup kami. Yang sudah memberikan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jangan keraskan hatimu saudara. Bicara sama Tuhan saat ini. Apapun yang kau alami. Saya pun gak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Enggak saudara. Jatuh, naik, jatuh, turun. Itu biasa. Tapi kita percaya saat kita berjalan bersama Tuhan. Ada pengharapan. Amin. Lembutkan hatimu saudara. Lembutkan hatimu.
katakan itu di hadapan Tuhan. Di dalam hidup. Yes Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Hanya Kau yang ku pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, Selama hidupku, kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihimu, memuliakan-Mu. memuliakanmu, Bapa dan Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Dia hadir buat saudara dan saya. Kau Bapa yang mengasihi. Dia mengasihi saudara dan saya. Kuasamu memulihkanku, Hati kami dipulihkan Tuhan. hati yang baru Kau berikan. Oh, Untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Kau selalu ada di setiap jalanku. Hati kami haus Tuhan. Kaulah segalanya dalam dalam hidupku Tuhan. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Hanya Kau yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang. Selama-lamanya. Selama hidupku, Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Bapa dan Raja. Nyatakan dengan sungguh, Kaulah segalanya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup, Sebab kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, itu adalah bagian kami. itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang. Selama-lamanya. Selama hidupku, Oh, haleluya. mengasihimu, Memuliakan-Mu. memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku, Yes Lord. dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku.
Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, Allah yang selalu memperhatikan kami. Walau kadangkala kami tidak taat, walau kadangkala kami tidak setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus tetap setia kepada kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kitab Kolose berkata, biarkan kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di bumi bersifat sementara, tetapi ketika kami memikirkan perkara yang di atas, mulia, kudus, dan benar. Mari Roh Kudus sekarang berbicaralah. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih. Puji Tuhan. Pertama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Daniel, yang sudah mengundang saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saudara bersuka cita? Katakan kepada orang yang sebelah kiri, Tuhan Yesus tetap baik, haleluya. Katakan juga kepada orang yang sebelah kanan, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Walaupun kadangkala saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah pandemi ini kondisi tidak baik ya. Banyak yang memprediksikan di tahun 2023 akan terjadi masa ekonomi yang susah katanya ya, resesi. Tapi saya percaya kalau kita betul-betul hidup dalam kebenaran Tuhan, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kalau kita betul-betul hidup dalam kekudusan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Puji Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah ada berkat melalui ketaatan. Ternyata saudara, ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu yuk buka firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-1 sampai yang ke-6. Hari ini saya akan berbicara mengenai Elia. Bagaimana Elia begitu taat, Elia begitu setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kehidupan Elia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Bapak dan Ibu, di dalam perjanjian lama, Elia merupakan tokoh yang sangat disegani. Kenapa? Karena Elia adalah seorang nabi. Arti dari kata Elia adalah Allah itu Yahweh, yang artinya kuasa Allah. Pantas saja dimanapun Elia berada, ketika Elia melakukan sebuah pelayanan, pelayanannya selalu diurapi oleh Tuhan. Selalu ada kuasa Tuhan yang menyertai Elia ini. Kita tahu bagaimana Elia memenangkan melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan pada waktu itu Elia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah Elia yang sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan pada saat itu saudara dikasih oleh Tuhan, Elia mendemonstrasikan kuasa Allah sehingga kembali bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya,
dia menyadari atas kesalahannya. Nah saudaraku, pada zaman Elia hidup, bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Ahab ini raja yang tidak benar di mata Tuhan. Kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja 16 ayat 30, firman Tuhan menyatakan bahwa Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari pada semua orang yang mendahuluinya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Ahab dan itu merupakan sebuah kejahatan, sebuah kekejian di mata Tuhan. Yang pertama, Raja Ahab itu mengambil seorang istri bangsa kafir, saudaraku. Yang bernama siapa saudara? Yang bernama Isabel. Isabel ini adalah penyembah berhala. Dia memelihara 400 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Dan Isabel ini menyembah patung-patung. Dia membuat kuil-kuil. Harusnya seorang istri menolong suaminya. Tetapi istrinya yang diambil oleh Raja Ahab itu menjerumuskan Raja Ahab. Isabel berkata begini, engkau juga harus menyembah patung-patung ini. Dan tragisnya Raja Ahab mengikuti apa yang dikatakan istrinya. Kadangkala memang cinta itu memang buta, saudaraku. Oleh sebab itu saya ingin anjurkan kepada saudara, terang dan gelap itu tidak bisa menjadi satu. Oleh sebab itu kalau saudara yang sedang lagi PDKT, yang mulai pacaran, yang belum menikah, begitu ada calon suami, calon istri, itu harus saudara, itu juga harus terang. Artinya orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau saudara memiliki anak-anak yang remaja yang sudah beranjak dewasa, saudara harus menasehati sebagai orang tua. Saya sangat tegas kepada anak-anak saya. Anak-anak saya berumur 29 tahun yang pertama, laki-laki, dan yang perempuan berumur 27 tahun. Saya katakan, sewaktu dia mulai PDKT di umur 20-an, saya bilang, Papa kasih kamu pacaran, tetapi ingat, kalau kamu mau pacaran harus anak Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau dia bisa melayani sebuah gereja, puji Tuhan, itu nilai plus lagi. Tapi yang paling pasti adalah dia harus orang Kristen dan sungguh-sungguh. Saya katakan itu tidak bisa ditawar. Itu harga mati dari saya. Saya katakan demikian kepada anak-anak saya. Dan dia turuti. Dan ketika dia turuti, ketika dia mulai berpacaran, saudara kalau di dalam Tuhan, itu saudara, itu pertengkaran itu kecil sekali, walaupun ada ya, namanya kita juga suami istri ya, kadang-kala juga kita ada pertengkaran tuh. Tetapi kecil sekali, kenapa? Karena kita ngerti firman Tuhan. Nah tetapi Raja Ahab ini melakukan yang salah di mata Tuhan. Dia mengambil Isabel. Dan ketika Isabel menyuruh untuk Raja Ahab juga menyembah patung-patungnya, dia juga mau menyembah. Wow, itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Itu kesalahan fatal di mata Tuhan. Kesalahan yang kedua, Raja Ahab menyuruh bangsa Israel juga menyembah patungnya. Wow, itu membuat Allah murka. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan Elia kepada Raja Ahab. Dia berkata begini kepada Raja Ahab, embun dan hujan tidak akan turun kecuali aku katakan. Tuhan berfirman kepada Elia, bangsa Israel akan mengalami kekeringan selama 3,5 tahun karena Allah menutup hujan dan embun. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tahu kekeringan air itu membuat sebuah
penderitaan yang sangat dahsyat bagi bangsa Israel. Kemarau panjang selama 3 tahun setengah. Jangankan 3 tahun setengah. Kalau kita tidak hujan-hujan aja saudara 2-3 bulan semua kering. Benar gak saudara? Tumbuhan bisa mati, pohon bisa mati. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. 3 tahun setengah Tuhan menutup embun dan hujan. Ternak-ternak juga pada mati. Dan hal itu membuat penderitaan di bangsa Israel dan membuat kemiskinan yang sangat hebat. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita memberhalakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak pernah menyembah patung. Saya tidak pernah datang ke kuil-kuil. Tapi kadangkala kita memberhalakan, kita ada sesuatu berhala-berhala kecil dalam kehidupan kita. Ketika uang menjadi nomor 1 di dalam kehidupanmu, engkau sedang menyimpan berhala kecil dalam kehidupanmu. Jadi skala prioritas saudara hanya uang, mencari uang dan uang. Mencari Tuhannya menjadi skala prioritas yang kedua, ketiga, bahkan yang terakhir. Yang paling penting aku cari uang dulu. Itu sudah menyimpan sebuah berhala. Ketika hobi saudara menjadi nomor 1 dalam kehidupanmu, engkau sedang membuat berhala kecil. Kadang saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita bekerja dan bekerja terus saudara, kadangkala kita lupa untuk ke gereja. Bahkan kita lupa untuk berdoa sama Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan udah pastilah males saudara. Karena otak saudara sudah dipengaruhi dengan mamon. Yang paling penting aku punya uang, karena ketika aku memiliki uang bisa membeli segalanya. Kata siapa? Apakah sukacita, damai sejahtera bisa dibeli oleh uang? Apakah ada toko yang menjual sukacita dan saudara bisa membelinya? Banyak orang yang kaya, memiliki banyak harta tetapi hatinya kering, hatinya kosong. Hatinya tidak ada damai sejahtera. Karena terjadi selalu pertengkaran, perselisihan di dalam rumah tangganya. Jadi kekeringan air itu membuat masalah yang besar bagi orang yang mengalami. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, ada sebuah bencana yang lebih besar lagi kalau saudara mengalami kekeringan rohani. Ketika saudara mengalami kekeringan rohani, saudara menjadi miskin di dalam iman. Saudara menjadi miskin di dalam kesabaran. Kekeringan rohani membuat saudara miskin di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Ketika kita tidak memiliki iman, kita gampang khawatir, kita gampang cemas, Pak. Bu, kita gampang depresi menghadapi hidup yang keras dan berat ini. Tetapi kalau kita memiliki iman, Tuhan katakan, jika engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau bisa memindahkan sebuah gunung. Engkau bisa memindahkan sebuah masalah yang besar. Gunung itu gambaran dari masalah kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada manusia, kita mungkin saja bisa dikecewakan. Akan tetapi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan, yes. Jadi kalau saudara mulai enggak sabar menghadapi hidup ini, jangan-jangan saudara sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Oleh sebab itu boleh di-recheck. Apakah saudara ada penguasaan diri, tetap sabar, menunggu waktunya Tuhan. Kadangkala kan kita begini ya Pak ya, Bu. Kalau kita berdoa maunya cepat-cepat Tuhan jawab. Benar gak saudara? Iya toh? Iya toh iya? Iya kan?
apa yang kita mau, apa yang kita rindukan. Kalau bisa Tuhan jawab secepatnya. Hei, tunggu dulu. Kalau doa itu berkenan di hatinya Tuhan, saya sangat yakin Tuhan akan menjawab doa saudara. Tetapi kalau doa saudara hanya untuk memuaskan kedagingan saudara, Tuhan tidak akan menjawab doa saudara. Benar gak saudara? Kalau saudara bertanya, Pak, memuaskan kedagingan maksudnya apa nih Pak? Ya begini. Sudah punya tas 2, mau punya tas 3 yang bermerek mahal. Sudah punya baju begitu banyak, ingin punya lagi baju yang bermerek. Sudah punya rumah 1, Tuhan sudah berkati rumah itu, ingin punya rumah yang lebih besar lagi. Jangan-jangan itu kedagingan. Dan itu bukan apa yang Tuhan mau. Harusnya kita selalu berdoa, Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Amin saudara. Doa yang seperti itu selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau hati Bapa di surga disenangkan, wow, saya katakan, yuk kita bersama-sama ngomong, wow, Tuhan pasti menepati janjinya. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami kekeringan rohani kadangkala tidak memiliki kasih di dalam hidupnya. Ada survei mengatakan begini ya, bagi orang-orang yang sudah menikah. Pernikahan di bawah 1 tahun itu masih honeymoon terus Pak. Masih bulan madu terus. Komunikasi masih lancar. Ngomong juga masih I love you, I love you, I love you. I love you, Bani. Iya toh? Jalan juga masih digandeng, suami juga masih digandeng. Istri juga masih digandeng. Pernikahan di bawah 1 tahun. Akan tetapi kalau saudara sudah menikah di atas 5 tahun saudara, itu mulai seperti permen nano-nano. Haleluya. Saudara tahu ya? Rasa permen nano-nano itu kadangkala asem, kadangkala manis. Wah, ini Bapak sepertinya sudah pengalaman nih Pak. Tapi bagaimana kalau saya tingkatkan lagi Pak? Kalau pernikahan sudah ada 10 tahun Pak, itu kita seperti naik roller coaster. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Kalau kita naik roller coaster semuanya tegang kan? Wah tegang, mulai naik ke puncak, pas turun semua teriak-teriak, wah ketakutan, benar gak? Pernikahan di atas 10 tahun kadang-kala tegang dan teriak-teriak. Benar gak saudara? Kecuali GBI TCC. Haleluya. ...15 tahun lebih parah lagi Pak. Seperti kuburan. Kenapa? Sepi, udah gak ada lagi komunikasi. Suami males ngomong sama istri, istri apalagi ngomong sama suami males lah saudara. Benar gak saudara? Yang bilang benar itu pengalaman saudara. Iya, seperti kuburan tidak ada komunikasi lagi. Kalau ada lagi ada maunya baru panggil. Gitu. Tapi ini survei kalau kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Tapi kalau rohani kita tidak kering, kita bulan madu terus. Amin. Amin saudara. Istri itu ya suka diperhatikan. Pak, istrimu suka diperhatikan. Coba yang suami istri, liatin istrimu. Ngomong, Mama makin cantik dan makin subur. Gak apa-apa, subur itu tandanya diberkati Tuhan Ibu. Amin. Haleluya. Iya, istri itu sering saudara ingin dipuji. Oleh sebab itu jangan pelit dengan pujian kita. Dulu waktu pacaran terus ngomong I love you sampai bosen. Bener gak? Sekarang udah pernikahan 10 tahun, 15 tahun gak ada tuh kata aku cinta padamu.
Ya toh? Ayo Pak, ngomong Pak, ngomong. Mama makin cantik. Nah, itu kalau istri sudah dipuji, sudah disenangkan, dia pasti tawarin kita, Papa mau kopi tubruk gak Pak? Iya, pasti ditawarin. Kalau papanya bilang nggak mau misalkan, mamanya bilang lagi, kalau gitu mama yang tubruk papa. Maka itu jangan mengalami yang namanya kekeringan rohani, amin. Pohon itu ya Pak, tumbuhan itu ya kalau nggak disirami dengan air tuh dengan sendirinya dia akan mati. Oleh sebab itu kita harus disirami selalu oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh air kehidupan. Amin. Biarkan Roh Kudus ya yang selalu melingkupi saudara dengan hadiratnya. Wow, kalau saudara sudah di hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Tadi waktu saya duduk saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Ketika worship leader mulai menyanyi, ketika pemain musik mulai menyanyi, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Wow, Roh Kudus ada di sini. Maka itu khotbahnya dahsyat saudara. Karena saya sudah dibuka dulu saudara. Ya dengan pujian-pujian yang luar biasa begitu. Iya, Roh Kudus pasti akan mengurapi saudara. Oleh sebab itu ya saudara, kalau saudara sedang lagi berbisnis, ya sedang lagi bekerja, minta hikmat dari Tuhan. Ya, katakan Roh Kudus, aku itu enggak pandai berbicara loh. Aku juga, IQ aku juga enggak gitu tinggi juga. Tetapi biarkan Roh Kudus mengurapi aku ketika aku bertemu dengan orang bisnis, ketika aku bekerja, mulutku, tanganku diurapi oleh Tuhan. Wow. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita menjadi berbeda, saudara. Ya, itu tender-tender besar itu bisa ada di tangan kita. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Ketika kita lagi masak bakmi, haleluya, kan di bawah ada bakmi kan? Sambil nyanyi, Roh Kudus kau hadir di sini. Tuh bakminya menjadi lesat tuh saudara. Lesatnya bisa 3 kali, 4 kali lipat. Pas langganan makan, ini enak banget ya bakminya ya. Pak tambah bungkus ya 3. Kan gitu ya. Itu kuncinya. Dekat sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Daud berkata di Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah keselamatanku. Dan aku tidak akan goyah. Wow. Bapak jangan ikut-ikutan saya. Itu udah saya punya paten Pak. Kalau Pak Gilbert kan haleluya, haleluya, haleluya. Kan gitu ya. Itu hak patennya. Kalau saya bilang, wow keren. Saudaraku, pada masa kekeringan Elia diperintahkan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Elia, engkau harus pergi ke sungai Kerit. Dan apa yang terjadi ketika Elia berkata, dia tidak berkata begini, Tuhan ngapain aku pergi ke sungai Kerit? Untuk apa? Dia tidak berkata dengan Tuhan seperti itu. Tapi dia melakukan saja dengan ketaatan. Disuruh ke sungai Kerit, dia pergi saja. Dan apa yang terjadi? Burung gagak diperintahkan Tuhan. Pada pagi dan petang burung gagak itu membawa roti dan daging kepada Elia. Dan kehidupan Elia terpelihara. Artinya apa? Berkat itu dikirimkan kepada Elia karena apa? Ketaatannya Pak. Oleh sebab itu kita harus taat. Katakan taat. Aku mau taat. Aku mau setia. Wow. Itu berkat mengalir. Yes. Bapak tahu nggak burung gagak itu burung yang sangat rakus. Rakus loh.
Burung tuh, segala burung tuh yang paling rakus tuh hanya burung gagak. Kalau saudara pernah ke Jepang, saudara, saya pernah ke Jepang, saudara. Itu kalau di Jepang itu kan banyak taman-taman, itu banyak burung gagaknya. Kalau dia ada makanan sedikit aja, dia pasti habiskan sendiri. Dia tanpa menyisakan untuk burung-burung yang lain. Kenapa? Karena sifatnya itu sangat rakus. Tetapi yang hebatnya, burung yang rakus itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati Elia. Wow. Pada pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging. Kira-kira memakai roti dan membawa roti dan daging itu memakai paruhnya, dijepit di paruh atau kira-kira dipakai cakarnya, pakai kakinya. Saya pengen bertanya, yang pakai paruh, yang makanannya dijepit oleh cakarnya, yang bingung, ya habis saya tanya nggak ada. Ayo angkat tangan kanan semua, tangan kanan angkat, pegang kepala, sadar, jawab itu pendeta. Ini semuanya lagi loading nih saudara. Burung gagak kan dipakai Tuhan, memberi makan Elia di Sungai Kerit, benar gak? Roti dan daging, kira-kira pakai paruh, dijepit di paruh atau di kaki yang pakai paruh? Nah mulai banyak tuh, yang dijepit pakai kaki, dicakar gitu, nah mulai banyak. Saya ingin beritahu kepada saudara ya, dia mau pakai paruh kek, dia mau pakai cakarnya kakinya, nggak penting, yang paling penting barang itu sampai. Amin saudara. Nggak usah pusing. Saudara emang lihat, saya juga nggak lihat. Iya kan, ini realita, saya nggak lihat. Bisa juga kalau dia pakai di punggungnya, ya taruh di punggungnya, bener gak? Atau makanan dijepit di sayap kanan, dia pakai kayak sayap kiri, bisa nggak? Ya bisa, itu kan kuasa Tuhan. Tuhan itu kan pembuat mujizat. Amin saudara, yang nggak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Benar gak? Jadi kita nggak usah pusingin ya. Jadi kalau ada pertanyaan menjebak dari seorang hamba Tuhan, jangan cepat-cepat dijawab juga begitu ya. Simak baik-baik ya. Gitu, jangan loadingnya jangan terlalu lama begitu. Jadi begitu. Orang yang taat, yang setia sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidupnya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita taat. Pak, kita taat. Bu, kita taat. Amin. Apa yang Tuhan mau, kita jalanin aja. Maka pemeliharaan Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Firman Tuhan datang yang kedua kepada Elia. Yang kedua, kalau saudara melihat di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi firman Tuhan datang yang kepada Elia yang kedua. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi firman Tuhan datang kepada Elia yang kedua. Dan Elia tetap taat dan dia tetap setia. Elia diperintahkan ke Sarfat menemui seorang janda. Tetapi ketika dia ke Sarfat menemui seorang janda, ini di luar ekspektasi dia. Kenapa? Biasanya kalau orang yang mau menolong kita, minimal orang itu kan memiliki harta. Ya, orang kaya lah istilah yang menolong kita. Benar gak? Benar gak Bu? Jawab atuh. Benar? Iya kan? Tetapi ketika Elia diperintahkan ke Sarfat, dia menemui seorang janda yang miskin. Kenapa? Rumahnya aja saudaraku bukan dari tembok. Beratapkan, apa itu namanya tuh, genteng-genteng yang bagus. Cuma bambu. Beralaskan tanah. Kenapa saya bisa katakan bahwa janda ini miskin? Karena ketika Elia meminta pertolongan, dia cuma ngomong gini, aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Kalau engkau minta juga, maka aku dan anakku akan mati. Kan begitu ceritanya. Jadi di luar ekspektasi Elia. Kok bukan orang kaya ya yang menolong aku, orang miskin. Tapi hebatnya saudara dikasih oleh Tuhan, Elia itu taat. Dan yang luar biasanya, janda yang miskin ini juga taat kepada hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan Elia itu berkata, berikan dulu kepada aku, maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Dia lakukan dengan ketaatan. Oleh sebab itu kita harus taat sama Tuhan. Amin saudara. Lihat apa yang terjadi saudaraku, ayat 16. Tuhan itu memberkati janda itu saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Wow, ini ketika janda itu taat melakukan apa yang diperintahkan. Karena Elia juga diperintahkan Tuhan, membawa kabar Tuhan. Dan dia taat kepada Elia melakukan, memberikan makan dulu kepada Elia. Janda itu dan anaknya terpelihara hidupnya. Wow, diberkati. Tepung cuma segenggam. Minyak cuma sedikit dalam buli-buli, tapi firman Tuhan katakan tidak habis-habisnya. Diberi ada lagi, diberi ada lagi. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi orang yang juga harus suka memberi. Amin saudara. Ya. Kita beri, maka kita akan diberi. Kalau kita pelit saudara, kita tidak suka memberi, maka kita sedang juga menutup saluran berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang di sini suka memberi, amin. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau kita memberi saudara dengan hati yang benar, hati yang tulus saudara, saya percaya berkat saudara akan dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, kenapa? Karena itu Tuhan itu pembuat mujizat. Saudara tahu saudara, 5 plus 2 kurang 5.000 sisa 12. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000 tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sisanya 12 bakul. Itu matematikanya Tuhan. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000. Jangankan 5.000 orang. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kasih makan kepada orang yang segini habis saudara, gak cukup. Benar gak? Tetapi karena Tuhan itu pembuat mujizat. Sisanya malah 12 bakul. Wow. Kenapa? Kalau kita setia sama Tuhan, kita taat sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Kita selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Saya percaya berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini taatlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Amin. Dekatlah sama Tuhan. Amin. Ilustrasi yang terakhir. Ini sebuah ilustrasi tapi menjadi berkat juga untuk saudara. Ada seorang anak bertanya sama papanya, "Pak, Tuhan itu sebesar apa ya? Segede apa, Pak? Aku pengen tahu Tuhan itu sebesar apa, Pak?" Lalu bapak itu berkata, "Nak, engkau lihat di langit ya, itu ada sebuah pesawat terbang. Tuhan itu nak seperti pesawat terbang itu." Lalu si anak itu melihat heran-heran ke pesawat terbang. Kalau begitu Tuhan itu kecil dan jauh ya ayah. Lalu si papa itu tertawa. Dia tersenyum kepada anaknya. Sekarang kamu ikut aku. Dibawa saudara ke pelabuhan udara. Di pelabuhan udara tuh banyak pesawat-pesawat terbang sedang parkir. Dia mendekati sampai terdekat saudara. Kemudian si bapak itu berkata, "Nak, sekarang engkau lihat pesawat terbang ini." Pas dia lihat, wow ayah, ternyata pesawat terbang itu begitu besar ya ayah. Dari ilustrasi tadi memberikan sebuah makna kepada kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kelihatannya Tuhan itu kecil.
dan tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu menjadi besar. Mujizatnya ada dalam kehidupan kita. Kuasanya nyata, kasihnya nyata. Oleh sebab itu kita harus dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Saya undang para pemuji. Haleluya. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan ya saudaraku. Biarkan pujian ini menjadi juga doa kita. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan hidupku, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes Lord. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarkan musik memainkan perlahan-lahan pujian ini. Kalau hari-hari ini engkau merasa gelisah, khawatir, takut menghadapi hidup ini, saya ingin beritahu kepada saudara, pandang Tuhan Yesus. Dialah sumber segala berkat, sumber segala mujizat, dan Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Engkau harus terus bersekutu dan engkau harus dekat sama Tuhan. Masuklah di dalam hadirat Tuhan dan rasakan kuasa dan hadirat-Nya. Engkau harus banyak berdoa pada saat-saat ini. Kita tidak tahu hari-hari ke depan. Karena 2 Timotius 3 ayat 1 juga sudah mengatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi saya percaya orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan,
Tuhan tidak pernah akan meninggalkannya. Dunia ini boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan mengalami selalu resepsi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pandang Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan, kita harus setia sama Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu, pegang tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan, dalam hidupku, dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Dialah pengharapan bagi setiap kita. Amin. Saya pinjam Pastor. Wow. Untuk firman-Nya yang luar biasa. Kita percaya, kita semua diberkati. Amin. Amin. Biar impartasi itu turun ke atas umatnya. Gereja ini, tempat ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan pakai pastor lebih lagi dalam pelayanannya bersama keluarga. Oke, saya ingin mengundang, ingin menyapa siapa yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Kita ingin melihat wajah yang baru pertama kali hadir. Adakah? Wow, sekali lagi wow. Buat jemaat yang setia, sekali lagi berikan sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Terus berdoa ya, gereja Tuhan, biar lewat GBI-TCC makin banyak jiwa yang dimenangkan. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan. Bapak Ibu Saudara, silakan ambil waktu untuk mempersiapkan yang terbaik. Ada amplop-amplop di kursi Bapak Ibu Saudara. Sudah begitu besar kasih Tuhan buat kita. Saatnya kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik, mari kita sama-sama angkat. Kita mau berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan hati kami yang rela, hati kami yang tulus Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan boleh manis, boleh harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan melihat beberapa kegiatan yang diadakan GBI-TCC, waktu dan tempat. Saya persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Freddy Zakaria atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Ibadah pria, diadakan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah youth akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Doa keliling, diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit tambahan pengumuman dari Pastor Daniel, kami persilakan. Puji Tuhan, khotbah yang luar biasa, yang memberkati kita semua. Ya, siapa yang diberkati? Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak Pendeta Freddy selain mengembalakan di daerah Dan Mogot ya, beliau juga adalah Ketua Perwil Jakarta Barat. Ya, jadi pendeta, wow lagi. Jadi semua GBI, pendeta GBI dan gereja lokal GBI di Jakarta Barat di bawah koordinator dari Pak Freddy Jakaria. Ya, dan saya juga rekan sekerja beliau di Perwil. Ya, terima kasih Pak sekali lagi untuk khotbahnya, untuk sharing firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak berserta dengan keluarga dan pelayanan Bapak. Ya, sekali lagi kita mau umumkan bahwa sebelah mungkin lihat ada AC yang tidak ada. Kami harap minggu depan sudah bisa kita realisasikan AC yang di sana dan tembok ini bisa kita bagi. Walaupun belum rapi, tapi paling enggak sudah terbuka. Ya, memang sudah diberesin. Sudah tidak ada tembok lagi, saudara. Kalau didorong itu udah hanya gipsum, ya, karena temboknya sudah dipisah, ya, supaya memperbesar ruang ibadah kita, kapasitas kita akan kita renov, tapi sambil jalan, sambil dirapikan, kita buka dulu, gitu. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk doa, dukungan, tenaga dan dana untuk pembangunan dan renovasi gereja ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Oke, puji nama Tuhan ya. Wow-nya banyak banget ya hari ini, luar biasa. Oke, saya undang, kita akan bersyafaat bersama. Saya undang hambanya Pastor Ferry yang akan memimpin kita dalam bersyafaat. Mari kita satukan hati kita mau bersyafaat. Kami bangga Tuhan, kalau Engkau pilih kami, bukan kami yang memilih Engkau, karena dalam kandungan orang tua kami bahkan sebelumnya Tuhan, sudah menetapkan kami untuk kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Biar kami yang sudah hadir di tempat ini, yang kami sudah terpilih, kami yang hadir maupun keluarga kami yang masih di rumah, tidak hadir, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan tidak akan inginkan kami untuk jauh dari Tuhan. Tuhan rindu untuk kami hanya mendekat sama Bapa, karena kalau kami mendekat dengan Bapa, apa saja yang kami minta Bapa akan memberikan buat kami. Karena Bapa yang baik tidak mengingat kesalahan kami, justru Dia akan merangkul kami walaupun kami banyak dosa yang kami lakukan, kesalahan. Tapi kalau kami datang kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang akan merangkul kami dan berkata, kesalahanmu Engkau tidak mengingatnya. Dan Tuhan mau membangkitkan kami kembali untuk setia dengan Bapa di surga. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Orang di luar sana tidak seperti kami ada di dalam Tuhan. Karena di luar tanah Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keselamatannya di dalam Yesus, di luar Yesus hanya binasa. Untuk itu tugas kami yang ada di dalam ruangan ini, tugas kami pergi menjadikan semua suku bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa Bapa, kami butuh kuasa itu Tuhan. Bisa kami bertemu dengan tetangga maupun juga Tuhan orang-orang di sekitar kami, pekerjaan kami. Ada kuasa yang kami beritakan, yang kami bicarakan kepada orang lain akan melihat Yesus di dalam hidup kami Tuhan.
Untuk itu Tuhan, kuasa itu turun atas kami. Kalau Roh Kudus turun, maka kuasa itu kami akan miliki. Biar kami di mana kami berada, itu yang kami pakai Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena gereja ini Tuhan sedang mau diperluas lagi Tuhan, butuh banyak jiwa Tuhan. Untuk itu tugas kami ya Bapa di tempat ini Tuhan, kami mau berbuat jiwa-jiwa Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, Kau luar biasa. Kau hadir di tengah-tengah kami, karena hamba-Mu begitu luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Tanpa urapan dari Tuhan, hamba-Mu tidak akan bisa berani menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu kami berdoa, mari kita angkat tangan kita kepada Pastor Freddy Sakaria. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan. Engkau lihat tugas yang begitu banyak yang Kau percayakan buat hamba-Mu Tuhan. Karena Engkau mempercaya orang yang dipercaya. Untuk itu kami berdoa di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati. Beri terima kasih kalau hamba-Mu ada di sisi ini semua karena rencana Tuhan. Kami diberkati melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat layanannya di kantor gereja Tuhan, BPD Tuhan. Tuhan kami berdoa biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati juga Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, Tuhan buat berhasil. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi untuk ibadah kedua ya. Hamba-Mu kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar jemaat ibadah kedua, jemaat akan diberkati Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami juga Tuhan. Gembala TCC Puri Mensen. Hamba-Mu Pendeta Daniel Suprianto Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Yang kami minta Tuhan, hikmat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Agar gereja ini Tuhan, hamba-Mu gembalakan itu hikmat dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Biar hamba-Mu melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat hamba-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan bisnis hamba-Mu Tuhan. Apa yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang di luar sana melalui pekerjaan bisnisnya Tuhan. Setiap dia berada Tuhan, malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga Tuhan. Di dalam negeri maupun luar negeri, dalam tugas pekerjaan maupun pelayanan Tuhan menyertai. Isinya Bu Vera Tuhan, Tuhan juga berkati Tuhan. Biar melalui keluarga ini Tuhan, istrinya Tuhan menjadi tiang doa buat keluarganya besarnya Tuhan. Berkati Bu Vera berlimpah-limpah kesehatannya Tuhan. Juga ketiga anaknya Tuhan, Tuhan berkati. Jauhkan dari setiap sakit penyakit, gangguan daripada si jahat, pertumbuhan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Berdoa juga Tuhan buat setiap wakil yang ada di tempat ini, Pak Steve bersama istrinya Bu Esther Tuhan. Juga anak-anaknya Tuhan, juga berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Juga Bu Evi Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan, Pak Semi Tuhan, Pak Budi, Pak Estra Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tempatkan kami di sisi Tuhan juga kami berikan kami kuasa untuk melayani lebih lagi Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Kalau Pak Roy yang saat ini sedang terbaring rumah sakit karena kecelakaan Tuhan, kami berdoa, bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dioperasi, maka Tuhan juga akan memulihkan hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Pak Roy ke depannya Tuhan, untuk bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Pak Roy Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati dokter yang sudah ambil bagian dalam operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan tidak akan pernah Tuhan sia-sia di dalam pekerjaannya Tuhan. Pak Petra bersama istrinya Tuhan. Terima kasih Bapak. While singer pemusik yang sudah melayani Tuhan berkati Tuhan. Urapi mereka lebih lagi untuk ibadah kedua Tuhan. Kami percaya ibadah kedua lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan hadir lebih lagi untuk ibadah kedua Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan tambahkan Tuhan. Biar kursi-kursi ibadah kedua penuh dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami core team Tuhan berkati kami. Berikan kami kesatuan hati dalam core team Tuhan. Kami sama-sama melayani Engkau Tuhan. Bagai multimedia, urapi lebih lagi Tuhan. Sekolah minggu yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan di lantai 3 Tuhan. Tuhan berkati setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Jeripaya mereka untuk mengajar anak-anak Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan berkat atas yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang hadir juga Tuhan, kami percaya pergumulan apa saja yang mereka bawa kepadamu Tuhan, mereka akan menerima jalan keluarnya Tuhan. Karena kami percaya mereka sudah setia Tuhan, lebih setia lagi dengan jemaat di sisi ibadah pertama ini Tuhan. Dalam pergumulan apa saja mereka sudah bawa di harapan-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan saat tiada jalan Tuhan. Dan sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan hibur Tuhan. Kalau saat ini dalam pergumulan dalam keluarga Tuhan, Tuhan ada di sana untuk menyatukan kembali setiap suami istri, anak-anak menjadi satu Tuhan. Karena Engkau datang untuk memberikan kami kesatuan Tuhan. Iblis datang untuk mencerai-beraikan, tapi Tuhan datang memberikan kami kesatuan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa saja dikerjakan oleh jemaat di sisi Tuhan buat berhasil. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup, pertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bukan orang dunia untuk mempengaruhi mereka, tapi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan buat anak-anak muda di sisi ini Tuhan, dalam mencari pasangan hidup, mereka bertemu dengan anak calon suami atau istrinya Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi buat anak-anak youth di sisi ini Tuhan. Kami berdoa rebut mereka Tuhan untuk anak youth
yang ada di TIS ini Tuhan, lebih bertumbuh lagi Tuhan. Anak-anak TIS ini datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa terjadi buat anak-anak muda di gereja TIS ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa pembangunan, renovasi Ruko sebelah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan yang dibutuhkan oleh gereja untuk renovasi gereja ini Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya selesai dan kami akan gunakan Natal tanggal 17 Desember Tuhan, biar semuanya untuk kemul hormat bagi nama Tuhan. Makasih banyak Bapak, terima kasih kami berdoa buat Jakarta, Indonesia. Kami percaya Tuhan laut bangsa kami, kota kami Tuhan. Karena kota di bangsa kami Tuhan hadir di bangsa kami, di kota kami, maka kota dan bangsa kami tidak akan sama lagi Tuhan. Tuhan akan berkati bangsa kami berlimpah-limpah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir di bangsa ini Tuhan, mereka dapat berkat ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami, berbangsa ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Roh takut akan Tuhan atas pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Ada presiden, wakil presiden, menteri-menterinya Tuhan, kepolisian, juga Tuhan TNI Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas pada mereka Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Pilpres 2024 Tuhan. Kami percaya orang yang benar, yang takut akan Tuhan, Tuhan siapkan untuk menggantikan Pak Jokowi Tuhan. Biar bangsa kami Bapak dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka bangsa ini Tuhan akan lebih maju lagi Tuhan, dan kesejahteraan yang terjadi buat bangsa kami Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh kami menyala-nyala Tuhan. Kami pulang, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan melalui gembala kami. Mari sebelum pulang, kekasih-kasih Kristus, kita arahkan hati kita dan buka kedua tangan kita. Terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin.